Aku Ana. Dari kecil, aku anak yang hiperaktif. Aku adalah pusat perhatian dalam setiap kelompok, dalam setiap obrolan. Orang-orang mengatakan aku adalah cahaya dalam ruangan, sumber kegembiraan. Aku tak menyangka bahwa setelahnya, aku akan menjadi anak yang kaku, membenci diri sendiri, dan hancur. Aku lahir di pedesaan Katolik dan bersekolah di sekolah Katolik khusus anak perempuan. Sangat mudah mengikuti peraturannya, walau kadang aku melanggarnya. Aku terlindungi dan dicintai. Mama memutuskan untuk pindah ke Inggris pada 2013 secara tak terduga. Kurapikan tasku dan siap untuk petualangan baru yang menungguku. Aku selalu ingin menjadi penari, dan sekolah impianku ada di London. Jadi, aku tahu, pindah dan meninggalkan zona nyaman dan amanku akan sepadan. Apa yang terasa menjadi awal baru yang menjanjikan dengan segera mengecewakan. Setelah tinggal beberapa bulan di Inggris, aku merasa canggung dan sedih. Aku tidak nyaman dan merasa menjadi si anak baru yang aneh. Aku tidak tersenyum dan tidak bicara dengan siapapun. Aku mulai melakukan semua hobiku, seperti pemandu sorak, menari, dan senam. Tapi aku tidak bisa berteman dengan mereka semua. Kupikir merubah penampilanku mungkin akan membuatku semakin percaya diri dan kumulai perjalanan dietku. Hanya beberapa kilo, kataku. Hanya agar aku menjadi penari yang lebih baik. Kumulai diet tradisional seperti paleo, vegan, dan rendah karbo. Tapi begitu ku cari semakin dalam di internet, aku menemukan cara terbaru. Grup Pro Ana. Pembina Pro Ana akan menuntunmu dan memberitahukan berapa banyak yang harus dimakan, apa yang dimakan, berapa banyak olahraga, dan mengatur perasaanku. Mereka bilang, anoreksia adalah sebuah diet dan hanya yang berkeinginan kuat yang bisa melakukannya. Mereka berkata akan membantuku menjadi yang terbaik dan mereka tahu yang terbaik untukku. Setiap hari, segera setelah tiba di rumah, aku akan masuk ke akun Pro Ana dan memberitahu pembinaku apa yang kulakukan. Tetap kuat, tetap kurus. Menit di mulut, inci di perut. Ana tahu yang terbaik untukmu. Adalah beberapa quotes yang diagungkan di kamus Pro Ana. Jika aku melakukannya dengan benar dan hanya mengonsumsi kurang dari 500 kalori, aku akan dihadiahi ketenangan. Jika aku gagal dan menggemuk, aku akan dihukum, dipaksa membakar semua kalori yang kumakan, tidak boleh makan malam, dan pembina Pro Ana mengatakan bahwa aku malas, gendut, dan jelek. Aku menjadi budak pikiranku sendiri. Akun Pro Ana adalah satu-satunya temanku. Ratusan gadis memberitahu gadis lainnya untuk tetap kurus. Kami terjebak dalam permainan mengerikan ini tanpa jalan keluar. Di satu titik, Mama mulai menanyakan apakah aku memiliki kelainan makan, dan kukatakan tidak mungkin. Aku tidak membuat diriku sakit dan aku terkontrol. Pembina Ana menolongku untuk menjadi cantik. Kamu tahu, semakin aku kehilangan berat badan, kepercayaan diriku juga ikut menurun bersamaan dengan hilangnya harga diriku. Aku begitu rapuh dan gelisah. Aku membenci semua orang dan semua hal. Rambutku mulai rontok. Aku bisa melingkarkan jariku mengelilingi lengan bawahku. Wajahku suram dan mataku kehilangan sinarnya. Aku kehilangan semua teman dan keluargaku, dan aku terobsesi dengan akun Pro Anaku. Itu menjadi pencapaian gila menjadi yang terbaik di sana, yang paling kurus. Ukuran berapa yang ingin kamu capai? 32 kilo, kemudian 23 kilo, lalu 9 kilo, lalu 0, sekian akan bagus untukku. Aku ingin menang, dan harga dari hal itu adalah kematian, dan aku tidak peduli. Kamu tahu, suara di kepalaku bermetamorfosis menjadi apa yang kubaca. Itu menjadi sangat buruk hingga aku tidak bisa makan, aku tidak minum, aku tidak bisa pergi keluar 1 jam tanpa berolahraga. Karena kebencian akan diri melalui pembinaan aku menjadi diriku sendiri. Aku tidak memiliki anoreksia. Akulah anoreksia itu. Aku adalah mimpi buruk. Aku selalu marah. Aku diam di ranjang saat aku tidak berolahraga. Aku benci menari. Aku benci teman-temanku. Aku benci hidupku. Aku benci semua orang yang mencoba menghentikanku menjadi semakin kurus. Karena mereka semua iri. Dengan detak jantung 40 dan di hari ke-6 aku tidak makan apapun, aku sekarat.
Aku memenangkan permainan mematikan. Aku menukar hidupku dengan sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah menjadi yang terkurus. Tapi itu tidak menyenangkan lagi. Orang tuaku menangis karena mereka bisa melihat pembuluh darahku melalui kulitku yang tipis. Bulan berlalu, dan aku ditempatkan pada fasilitas kesehatan mental dengan memakai selang makanan. Aku diberikan 2000 lebih kalori, dan dengan semua kalori itu, aku semakin membenci diriku. Orang tuaku membuka ponselku saat aku menjadi pasien kesehatan mental dan menemukan akun pro anakku. Mereka memberitahu pekerja sosial yang kemudian mengancamku bahwa mereka akan menelepon polisi dan melacak setiap orang yang di akun itu jika aku tidak menonaktifkannya. Jadi, kulakukan. Tapi tebak, sesuatu berubah. Aku merasa aman karena tervalidasi telah mencapai sesuatu, meskipun itu membuatku sangat tidak sehat. Para pembina ini melakukan pembunuhan, menuntun gadis-gadis muda pada kematian. Anoreksia bukanlah permainan. Kamu mungkin percaya bahwa kamu tidak akan pernah mengalaminya karena kamu hanya berdiet, tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Itu akan menelanmu dan menjadi bagian dirimu hingga kamu perlahan membunuh dirimu sendiri. Setelah akun pro Ana hilang dari hidupku, satu-satunya hal yang harus kulawan adalah pikiranku sendiri. Itu sangat sulit dan aku tidak ingin berubah karena aku tidak melihat ada yang salah dari hal itu. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa aku sakit. Aku benar-benar sakit. Aku mengikat diri pada dasar dari lapisan kegelisahanku dan tembok yang harus kulompati begitu tinggi. Aku tidak membiarkan siapapun mendekat, namun perlahan tapi pasti, terapis dan ahli gizi mulai membuka lapisan-lapisan itu. Aku keluar dari fasilitas itu 1 tahun kemudian dengan perbekalan akan keahlian yang kupelajari, tapi aku merasa seperti bayi polos. Takut akan disakiti, begitu rapuh dan ringkih, tapi ingin mengambil keputusanku sendiri dan mengambil alih pemulihanku. Begitu banyak godaan dan program diet di sekitar kita. Aku begitu sedih mengatakan bahwa aku kambuh beberapa kali, tapi aku semakin membaik. Itu 2019, dan aku tidak akan kembali ke Ana yang dulu, tapi aku akan katakan, aku Ana versi terbaru. Pemulihan bukan hanya satu pilihan yang kamu ambil, tapi satu seri dari keputusan yang kamu buat dan kamu harus mengontrolnya. Aku akan masuk universitas tahun depan dan pindah. Aku jujur pada terapisku, aku berteman dengan orang-orang yang bisa aku percaya. Aku tidak membutuhkan pro Ana untuk memberitahuku bahwa aku cantik. Aku tahu aku cantik dan aku tahu aku sempurna. Aku berdamai dengan diri sendiri. Apabila kamu juga bergumul dengan berat badan dan penampilan dan mencari web seperti Pro Ana, sebaiknya kamu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk menukar hidupmu? Tolong dengarkan aku sebagai seseorang yang pernah merasakannya. Itu tidak sepadan dengan hidupmu dan kesehatanmu. Kamu kuat, kamu cantik, kamu bisa melakukannya.